Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika shalihin birahmatika ya arhamar rahimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada ilaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati, ini adalah kitab tentang toharoh, artinya bersuci. Bisa dilihat tengahnya ayat wa kaifiyatuha, dan teknisnya atau caranya daripada toharoh tersebut. Wa toharotu, dan toharoh itu sendiri lugotan, menurut arti bahasa atau etimologi adalah al-khulus minad danasi. Al-khulusu, bersihnya, minad danasi, dari kotoran, walau maknawian, walaupun maknanya atau secara maknawi, kal uyubi, seperti berbagai aib atau celak. Jadi bersuci itu dohiron wa batinan, ya. Nah, pikiran kita harus juga bersih, hati kita, apalagi bukan saja dohir dari tubuh kita. Wa syar'an, dan toharoh menurut arti syara, zawalul man'in nasyi'i, hilangnya, ya, penghalang yang timbul. Zawalul man'in nasyi'i itu hilangnya penghalang yang timbul anil hadasi, daripada hadas, wal khubusi, dan kotoran. Jadi bagaimana caranya agar hadas dan kotoran itu bisa hilang? Nah, maka caranya itulah yang disebut dengan toharoh. La yasihu, tidak sah, apa al-wudu'u wudu, tidak sah, wal guslu, dan mandi besar, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, illa, kecuali, bil ma'i, dengan air, at-tahuri, yang suci dan mensucikan, wa huwa, dan air tersebut alladzi, adalah air, lam taqo, yang tidak jatuh, fihi, di dalamnya, apa, najasatun, najis, wala syai'un tohirun, dan tidak pula sesuatu yang suci, yazubu, yang lebur, ya, atau hancur di dalam air tersebut. Walam yakun, dan tidaklah adanya air itu qalilan, sedikit, mustakmalan, sudah digunakan, atau bekas. Jadi air yang digunakan untuk toharoh itu syaratnya adalah harus suci dan mensucikan. Nah, jangan sampai air yang jatuh ke dalamnya najis. Kalau airnya sedikit, dalam arti kurang dari 2 kulah, nanti ada bahasan khusus tentang ukuran 2 kulah itu. Nah, walaupun airnya tidak berubah, rasanya, baunya, rupanya, atau warnanya tidak berubah, kalau sedikit, maka air itu mutanajis, mutanajis, ya. Nah, sedangkan air yang banyak, yang lebih dari 2 kulah, jatuh ke dalamnya najis selama tidak berubah
rasanya, warnanya dan baunya, maka tetap air itu suci. Ya. Nah, kecuali kalau berubah, saking banyak najis yang jatuh ke dalamnya, bisa saja air banyak itu berubah warnanya, rupanya, rasanya dan baunya, maka air itu pun hukumnya menjadi berubah dari suci menjadi mutanajis. Atau perubahan itu terjadi karena sesuatu yang suci, maka air itu hukumnya mustakmal. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Contoh air kopi. Nah, ya, yang tadinya air itu jernih, suci dan mensucikan. Setelah dimasukin kopi ke dalamnya, maka berubah. Warnanya berubah. Rasanya juga berubah. Baunya. Tapi kopi itu kan suci. Nah, maka jawabannya air kopi adalah jenis air yang suci, makanya boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Makanya tidak bisa digunakan wudhu atau mandi besar. Ya. Begitupun air-air sejenisnya dengan kopi. Ya, seperti sirup. Kalau orang Sunda ada bandrek, bajigur, budak penek, gede bujur, gitu kan. Nah, itu suci semuanya, tapi tidak mensucikan. Wayan hasiru dan diringkas. Ya. Air suci serta mensucikan itu diringkas fikismaini di dalam dua bagian. An-nazili minas samai, yaitu yang turun dari langit. Nah, air hujan berarti. Air hujan, embun. Itu kan turun dari langit. Ya. Termasuk salju. Nah, itu suci, mensucikan. Wan nabi'i, dan yang keluar atau memancar minal ardi, dari bumi, dari tanah. Nah, seperti mata air, seperti air sungai, sumur. Nah, itu suci juga dan mensucikan. Ya, kurang lebih ada 7 lah. Ya. Yang dari langit, air hujan, salju, embun. Nah, yang dari bumi, mata air, sungai, sumur, dan air laut. Ya. Air laut itu dari langitnya ada, kalau hujan kan ke sana. Dari dalam tanah juga ada. Itu suci dan mensucikan. Fa idza waqa'a, maka apabila jatuh fihi, ke dalam air suci serta mensucikan tadi, apa syai'un, sesuatu minat tahirati, dari segala yang suci, allati, yang tadzubu, bisa hancur atau lebur, kal asali, seperti apa? Madu. Ya, madu itu kan bisa lebur di dalam air, itu bisa hancur menjadi satu. Cuman katanya madu itu kalau dicampur air yang panas itu malah jelek katanya. Ya. Malah jelek. Jadi
ion-ion vitaminnya itu malah hancur katanya. Gitu. Jadi bagusnya kalau mau campur madu itu pakai air yang anget, anget kuku. Jangan terlalu panas atau dengan air dingin aja nggak apa-apa. Tapi jangan pula terlalu dingin seperti air es. Ya udah yang bagus mah madu mah langsung aja. Madunya diminum. Nah, tahu nggak kamu cara mengetahui madu yang asli? Hah? Tahu nggak? Nah, karena kalian belum nikah, jadi belum bisa. Kalau yang udah nikah, mengetahui madu asli itu tinggal bawa aja ke rumah. Kalau ada yang marah, nah itu berarti asli. Ya, gitu. Iya kan, karena istri itu nggak mau dimadu. Tapi katanya juga istri itu siap dimadu, asal suaminya siap diracun, ya, gitu aja. Katanya. Nah, kemudian aoyan fasilu atau yang terpisah, ya. Aoyan fasilu atau yang terpisah minha dari tohirat. Nah, kesana haknya. Minha dari tohirat. Dari segala yang suci itu. Ya. Apa? Yan fasilu itu syai'un sesuatu. Ya, syai'un sesuatu. Kaza'faroni seperti minyak za'faron. Wa ghairihi dan selain minyak za'faron. Nah, kalau minyak za'faron itu dicampurkan ke air tidak bisa nyatu. Terpisah aja. Ya. Makanya ada istilah bagaikan air dan minyak. Karena minyak itu kalau dimasukin ke air nggak mau nyatu, ya, pasti akan pisah. Minyak itu. Kalau madu tadi kan bisa hancur dalam air itu. Kalau minyak enggak. Nah, ya. Tagyiron fahishan, merubah, ya, dengan perubahan yang buruk. Nah, tagyiron fahishan dengan perubahan yang buruk. Bahwa maka air tersebut tohirun. Bahwa maka air tersebut tohirun, suci, pinapsihi, pada dirinya sendiri, lakinnahu, tetapi air itu la yarfa'ul hadasa, tidak bisa menghilangkan hadas. Berarti tidak bisa dipakai wudu, ya, dipakai mandi junub atau mandi besar. Wala yutohirun najisa. Nah, wala yutohiru, dan tidak bisa mensucikan an-najisa najis. Nah, ya, tidak bisa dipakai untuk membersihkan najis, mensucikan najis. Walaupun air tersebut adanya, ya, walaupun air tersebut adanya alpa kirbatin, 1000 gariba. Alfa girbatin itu 1000 gariba, 1000 wadah air. Jadi ada wadah air, itu orang Arab nyebutnya itu gariba. Nah, walaupun banyaknya 1000 wadah, kalau airnya itu yang sudah berubah karena tadi
karena madu, karena minyak za'faron, maka tidak bisa itu menghilangkan hadas dan mensucikan najis, tidak bisa. Wa misluhu, dan seperti air itu al-ma'ul musta'malu, air bekas dipakai. Nah, air bekas dipakai wudu, ya, nah, dipakai lagi, nah itu tidak sah. Air bekas mandi dipakai lagi, tidak sah. Ya, air musta'mal. In kana, apabila adanya air musta'mal itu akola kurang min kullataini, dari 2 kulah. Walam yatagoyar, dan walaupun tidak berubah keadaannya, ya, air itu walaupun tidak berubah keadaannya bin najasati, karena najisnya. Nah, ya. Ya, yang tadi udah diterangkan. Air 1 ember, apalagi cuma 1 gayung, apalagi cuma 1 gelas. Nah, walaupun tidak berubah keadaannya, kemasukin najis, ya tetap aja mutanajis. Ya, paham? Atau air bekas dipakai, gitu. Air bekas dipakai, airnya 1 ember dipakai wudu, dikobok gitu. Dikobok. Nah, itu kan musta'mal, masuk ke sana. Nah, kalau air yang pertama kali dipakai untuk membasuh wajahnya jatuh ke sana, itu musta'mal. Nah, kecuali kalau bisa mengaturnya. Jadi air 1 ember itu kurang dari 2 kulah. Kita ambil dulu pakai gayung atau pakai apa untuk membasuh wajah. Yang disertai niatnya itu, usahakan jangan jatuh air itu ke ember tersebut. Agak jauhan lah posisinya. Nah, ketika sudah dilakukan membasuh pertama kali wajahnya yang bareng dengan niat itu, tanpa airnya jatuh lagi ke ember tadi, nah maka aman. Ya, aman. Untuk berikutnya, nah itu bisa dikobok. Ya, bisa. Untuk berikutnya setelah membasuh wajah, umpamanya membasuh tangannya di situ, usap kepala, itu bisa. Jadi yang menghukumi kemustakmalan air wudu yang kurang dari 2 kulah tadi menjadi tidak mensucikan lagi adalah air bekas basuhan pertama wajahnya. Paham? Nah, air bekas basuhan pertama wajahnya yang disertai dengan niatnya dalam hati itu kan. Nah, adapun setelah itu tidak apa-apa. Ini bisa dipahami nggak? Nah, kecuali kalau airnya banyak seperti itu tuh. Air kulah itu insya Allah itu lebih dari 2 kulah. Apalagi kalau ada kerannya yang terus dikocorkan, dibiarkan ngalir. Itu kan berarti airnya nyambung. Dari air itu nyambung terus ke toren. Nyambung ke sumbernya. Berarti kan lebih dari 2 kulah. Itu nggak apa-apa kalau wudhu di situ dikobok langsung. Air bekas basuhan pertama wajahnya jatuh ke sana apa? Enggak apa-apa. Apalagi suka ada anak kecil yang suka ngobok-ngobok air itu. Siapa itu? Yang suka nangkep ikan di situ itu. Enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi insya Allah air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah.
ya, rupanya, rasanya, baunya tidak berubah. Nah, terus wal musta'malu, dan air mustamal itu huwa adalah alladzi, air yang rupi'a telah dihilangkan bihi dengannya, yang telah dihilangkan bihi dengannya apa, hadasun hadas, atau uzilat telah dibuang bihi dengan air itu apa, najasatun najis, dibuang, dihilangkan sama. Wa idza waqa'a, dan apabila jatuh fihi ke dalam air itu, najasatun apa, najis, wa taghayyara, dan berubahlah biha dengan najasah itu apa, ta'muhu rasanya air tersebut, au launu atau warnanya, au raihatu atau baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit, tanajasa, maka jadi mutanajis air itu. Walaupun ada air itu, qadrol bahri, seukuran laut. Qadrol bahri, seukuran laut. Ya. Jadi walaupun banyak air itu, bahkan seukuran laut, ya, si Ucup beol di sana seukuran laut, mendadak airnya berubah menjadi kuning, walaupun cuma sedikit kuningnya. Nah, maka itu air, ya, mutanajis itu, ya, nggak bisa dipakai baik dikonsumsi apalagi dipakai bersuci. Paham ya? Fa illam yataghayyar, maka apabila tidak berubah biha dengan najis itu, minhu dari air tersebut, ya, maka apabila tidak berubah dengan najis itu, minhu dari air tersebut, syai'un sedikit pun, nah, tidak ada pengaruhnya. Lam yatanajas, maka tidaklah air itu menjadi mutanajis. Nah, makanya dulu itu saya di pesantren, karena kolamnya kan gede kolamnya, luas itu. Jadi santri itu ada yang wudu, ada yang nyuci baju, ada yang mandi, ada yang beol di situ, ada yang kencing di situ. Ya, lokasinya sama. Tapi kan karena luas tadi, nggak pengaruh. Yang beol sebelah sana, yang kencing sebelah sana. Di sini ada yang mandi, ada yang nyuci baju. Yang nggak kepengaruh nggak apa-apa. Ada anak kecil juga tuh main air terus, susah disuruh berhenti juga, nyari-nyari cupang terus. Nah, ya, nggak apa-apa, itu tidak pengaruh karena tempatnya luas kan. Gitu. Jadi patokannya apakah berubah atau tidak, itu aja udah. Kalau air banyak, ya, paham? Nah, untuk ukuran 2 kulah itu, ya, nah nanti adalah, jangan sekarang. Terus, illa kecuali idza kana, apabila ada air itu aqalla kurang. Ya, kecuali idza kana, apabila ada air itu aqalla kurang, min kullataini, dari 2 kulah. Wa idza zala, dan apabila hilang, wa idza zala, dan apabila hilang apa, taghayyuruhu, perubahannya
perubahannya air itu binafsihi dengan sendirinya, ya. Dan apabila hilang perubahan air itu dengan sendirinya, binafsihi, au bimain, atau sebab air, ya, atau sebab air wudi'a yang diletakkan, bihi, ya, ya, di dalam air itu, ya, diletakkan fihi dalam air itu, alaihi, ya, ke atasnya, alaihi, ke atasnya, ada, maka kembali lagi air itu, tohuron, suci dan mensucikan. Tohuron, suci dan mensucikan. Nah, jadi begini, ya, perhatikan. Nah, ini sedikit lucu. Jadi air kurang dari 2 kulah nih, beberapa ember, semuanya mutanajis. Semuanya kena najis. Yang satu kena tai cecak gitu, kotoran cecak. Yang satu kena darah, yang satu apalah pokoknya. Beberapa ember air semua kena najis, tapi tidak berubah. Rasanya, warnanya tidak berubah. Tapi kan tetap mutanajis kan, karena kurang dari 2 kulah tadi. Nah, solusinya bagaimana? Gabungkan aja udah. Masukkan ke wadah yang mencukupi lebih dari 2 kulah. Ternyata begitu digabungkan, ya umpamanya ke wadah itu diukur, wah lebih dari 2 kulah. Nah, maka dengan sendirinya air itu menjadi suci dan mensucikan. Faham? Nah, ada lagi begini, bahkan air kurang dari 2 kulah, kena najis, padahal nggak berubah warnanya. Kurangnya dikit aja dari 2 kulah itu. Tapi kena najis, ya udah tetap mutanajis kan? Maka ada nih solusinya apa? Kencing aja ke air itu. Begitu kencing, nah ya, setelah diukur lagi ya, ternyata jadi sampai ke 2 kulah, ya, bahkan lebih sedikit. Padahal tadi kurang kan? Ternyata yang membuat sampai 2 kulahnya atau lebih sedikitnya itu adalah campuran dengan air kencing. Maka asal tidak berubah warnanya, ya kita campurkan, kita aduk loh. Nah, setelah dicampur kencing itu, ya, nah ternyata nggak berubah nih, itu suci dan mensucikan. Ya, paham? Wakadha, dan seperti itu juga, wakadha, dan begitu juga lauzala, apabila hilang apa? At-taghayyuru, perubahannya, bimain, dengan air. Bimain, dengan air, ukhidha, yang diambil, minhu, dari air itu, wakana, dan adalah apa? Al-baqi, sisanya, kullataini, 2 kulah. Dan adalah sisanya 2 kulah. Nah, jadi bisa saja begini, air nih lebih dari 2 kulah, kena sesuatu yang merubah keadaannya. Nah, maka dicari tahu nih apa penyebabnya nih. Oh, ternyata ini. Nah, diambillah sesuatu yang merubahnya itu. Begitu diambil, airnya kok jadi kembali, ya, kembali jernih, kembali tidak bau apa-apa, kembali rasanya juga asli gitu kan. Setelah diambil tadi
Nah, maka air itu jadi kembali suci dan mensucikan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan masalah berperubahan yang dialami air itu ada karena dua macam. Ada yang karena mukhalid, campuran, ada mujawir, larutan. Nah, jadi ini harus bisa dibedakan. Campuran dan larutan. Ya. Campuran itu adalah ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam air itu kemudian lebur, hancur dan menjadi satu gitu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, itu namanya mukhalid. Seperti kopi tadi. Kopi bisa nggak diambil lagi kopinya, terus airnya menjadi bening lagi, kan nggak bisa. Nah, itu campuran. Ya. Kalau larutan, nah ini tolong koreksi ya, apa kebalik. Kalau mujawir, sesuatu yang merubah air itu tapi dia tidak hilang, tidak hancur. Maka kalau diambil air itu kembali bisa jadi bening. Itu mujawir. Nah, maka perubahan mujawir itu tidak menghilangkan kesucian air itu. Sehingga masalah air teh antara dua ulama besar, yaitu Mama Gentur dan Mama Sempur, itu ikhtilaf, berbeda faham. Pendapat yang satu mengatakan air teh itu jenisnya mukhalid, campuran. Nah, sedangkan yang satu lagi berpendapat itu mujawir. Nah, yang berpendapat mukhalid berarti jelas air teh tidak bisa dipakai bersuci. Yang mengatakan mujawir berarti bisa dipakai bersuci. Ya. Nah, alasan yang mengatakan mujawir itu ya karena air teh kan tehnya enggak hilang kan. Itu kan? Tehnya tetap ada. Nah, itu kita tinggal pakai aja kedua pendapat tersebut, nggak usah blok-blokan, situasional aja. Ya, situasional. Kalau mau sangat teliti atau hati-hati itu ada lagi murid kedua ulama besar tersebut, yaitu Abuya Dimyati Cidahu itu, Allah yarham, malah beliau mengatakan berwudu dengan aqua itu tidak sah. Tidak sah. Karena aqua itu adalah jenis air al-musabbal lisyurbi. Ya, karena aqua itu air yang sengaja dikemas untuk diminum. Jadi kalau air yang sudah dikemasnya diperuntukkan minum, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Itu menurut beliau. Nah, itu adalah kehati-hatian. Jadi bagi kita ambil aja semuanya, itu adalah opsi atau pilihan. Ya, paham? Wal qullatani, dan ukuran dua kulah itu, nah, ini penting. Wal qullatani, dan ukuran dua kulah itu khamsumi'ati ritlin, 500 liter. Khamsumi'ati ritlin, 500 liter, biritli Bagdada dengan letter Baghdad, Irak. Wa qaddaruha, dan telah mengkira-kirakannya ulama, kepada 500 liter Baghdad itu bi khamsi kirobin
dengan 5 wadah air min qirobil Hijaz, min qirobil Hijazi, dari wadah-wadah air negeri Hijaz atau Saudi. Negeri Hijaz atau Saudi. Ya, kurang lebih 5 inilah. 5 jerigen. Anggap aja gariba itu jerigen. Ya. Atau ya kalau sekarang toren mungkin ya. Tapi guru saya waktu ngaji Bulughul Maram itu pernah mengatakan 2 kulah itu dengan apa itu namanya, black. Kalau dulu kan ada black kerupuk gitu kan, di atas sedikit dari black kue Hongguan ya, ada black kerupuk gitu dulu. Nah itu 14 black 3/4 ya, 14 black 3/4 ya, 15 akan aja digenapkan 15 black aja. Nah jadi 15 black air itulah 2 kulah ya. Nah, kalau dengan tempat ya, dengan tempat itu gampang ngukur 2 kulah itu satu tempat yang disebut 2 kulah itu kalau dengan siku itu 1 siku plus 1 jengkal. Kalau dengan jengkal 4 jengkal. Panjangnya 4 jengkal, lebarnya 4 jengkal, dalamnya 4 jengkal. Ya. Nah, kalau ini kan 1, 2, 3. Nah, ini 4 jengkal ini. Segini 4 jengkal. Tinggal dalamnya 4 jengkal, panjang, lebar 4 jengkal semua. Nah, itu udah 2 kulah. Ya, kalau dengan siku atau hasta itu 1 hasta 1 siku plus 1 jengkal. Kalau tempatnya itu persegi. Nah, kalau bulat mungkin diameternya aja tinggal disamadengankan ke yang tadi itu. Ya, paham? Walau waqa'a, dan apabila jatuh ya, dan apabila jatuh fis samani ke dalam minyak, masalan umpamanya atau filma il qalili, ke dalam air yang sedikit, apa najasatun najis la yaroha, yang tidak bisa melihatnya, apa al basarul mu'tadilu, penglihatan mata yang sedang ya, penglihatan mata yang sedang, au maetatun, atau yang jatuh itu bangkai binatang, au maetatun, atau bangkai binatang, laisa, yang tidak ada, laha, untuk bangkai binatang itu, damun sailun, darah yang mengalir, ka'akrobin, seperti kalajengking, awazagin, atau cecak, walam tughayyirhu, dan tidak merubah keadaannya minyak itu, atau air sedikit itu, lam yatanajjas, maka tidaklah menjadi mutanajis. Jadi minyak goreng ya, kejatuhan ini najis yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa ya.
atau kejatuhan bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir di dalam tubuhnya itu, maka si minyak tersebut dan air sedikit itu asal tidak berubah keadaannya tetap suci. Paham? Tetap suci. Ya, ada cecak jatuh ke minyak yang kamu pakai, berubah enggak minyaknya? Enggak, ya udah tetap suci. Asal jangan digoreng aja cecaknya. Ambil, buang cecaknya. Gitu. Faslun wallahu a'lam bishawab.